Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, serta berselawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa menambah bekal takwa. Sesungguhnya dialah sebaik-baik bekal, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, dengan mengharapkan wajahnya di atas cahaya ilmu, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala karena khawatir dengan azabnya di atas cahaya dan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musuh yang senantiasa bersama kita adalah syaitan. Dialah musuh kita, dia pula musuh nenek moyang kita Adam alaihissalam. Setelah Allah, gara-gara dialah Adam alaihissalam diturunkan dari surga yang penuh kenikmatan, turun ke dunia ini yang penuh dengan segala macam ujian dan cobaan. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan kita agar jangan sampai terfitnah dengan syaitan. Wala yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai kalian terfitnah dengan syaitan. Ya, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, dia berhasil mencopot pakaian yang ada pada kedua orang tua kita sehingga tak berpakaian dengan selai benang pun, agar tampak aurat keduanya. Dialah yang menanjangi nenek moyang kita Adam dan Hawa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka dengan itulah Allah Jalla wa'ala selalu mengingatkan kita orang-orang beriman, wahai manusia, makanlah segala yang halal di permukaan bumi ini dan jangan mengikuti syaitan. Sesungguhnya dia adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Allah juga mengatakan, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total dan jangan mengikuti tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Allah juga mengatakan, kulu mimma razaqakumullah, makanlah rezeki Allah berikan kepada kalian, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguh dia musuh yang nyata bagi kalian. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sesungguhnya syaitan akan senantiasa menyeru kepada perbuatan keji, wal munkar, kepada perbuatan mungkar. Walau la fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tak akan pernah seorang pun mampu mensucikan dirinya selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha, namun Allah jualah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibadallah,
dalam ayat yang tadi kita bacakan. 5 ayat semuanya larangan mengikuti langkah-langkah syaitan, khutuwat, langkah-langkah. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya syaitan itu menggiring manusia tidak sekaligus kepada pintu kekufuran. Dia akan menggiring manusia step by step, selangkah demi selangkah sehingga menuju kekufuran. Iyadzan billah. Dia akan tawarkan kepada manusia kekufuran. Manakala seseorang teguh dengan keimanannya, tak mampu murtad keluar meninggalkan agamanya, dia akan tawarkan kepada orang tersebut berbagai macam ragam bid'ah. Setan perhiasi segala macam bentuk bid'ahnya menjadi indah, sehingga dia gemar beramal ibadah, tapi sia-sia amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan neraka, amilatun nasibatun tasla narun hamiyah. Dia rela bekerja payah dalam beribadah, bersusah payah, berletih-letih, tapi tasla narun hamiyah, ujungnya adalah neraka jahim yang membakarnya. Jika seseorang tetap istiqamah di atas mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tak mempan dengan bid'ah, maka syaitan berusaha menggiringnya dengan jalan syahwat. Dia tampakkan indah segala macam syahwat-syahwat bagi hamba tersebut. Syahwat harta, syahwat wanita, syahwat kepada kekuasaan, jabatan, ya, syahwat ketenaran dan semacamnya. Syahwat demi syahwat akan senantiasa syaitan buat indah di hadapan matanya agar dia terjatuh ke dalam syahwat, terjatuh dalam kemaksiatan. Apabila sang hamba tetap istiqamah, tak bergeming dengan syahwat, subhanallah, dia datang dari pintu al-mubahat, perkara-perkara yang hasilnya adalah mubah, maka syaitan menggiring hamba agar memperluas perkara mubah. Tidur itu mubah, ya, maka syaitan membuat dia banyak melakukan perkara mubah. Tidur yang berlebihan akhirnya dari mubah kepada makruh, dari makruh jatuh kepada haram. Makan, minum mubah, digiring syaitan daripada perkara mubah, akhirnya membazir, berlebihan dalam makan dan minum, bertumpuk-tumpuk makanan, membuang-buang makanan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Kata Allah, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang yang boros, mengeluarkan berlebihan daripada apa yang Allah berikan kepadanya, tidak pada tempatnya, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara syaitan. Dia akan bukakan pintu mubahat, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah. Ya, akhirnya sang hamba terus-menerus memperluas perkara mubah-mubahnya. Subhanallah, lambat laun dari mubah kepada makruh. Dunia ini mubah, dan ada bagian tertentu wajib dituntut. Dengannya kita bisa menegakkan agama Allah, menafkahi anak dan istri kita, tidak mempermalukan diri kita kepada manusia. Mubah asalnya, bahkan sebagian wajib dituntut. Lambat laun orang diperluas dalam perkara dunia. Dunia dan dunia, jadilah dunia tujuan hidupnya, lupalah akhirat. Dari mubah kepada yang makruh. Terus, ya, dalam gelombang dunia, mulai lambat laun, ya, terjatuhlah dalam perkara-perkara yang makruh. Jamaah pun lepas, lambat laun, salat pun tinggal. Subhanallah. Begitulah sedikit demi sedikit syaitan menggiring manusia, sampai akhirnya manusia tersebut tersesat, sampai akhirnya manusia ditolak amalannya. Subhanallah. Kadang-kadang syaitan menggiring kepada manusia agar mengerjakan amalan-amalan yang mafdhul, meninggalkan yang fadil. Yang tak utama dimajukan, yang utama ditinggalkan, agar manusia meninggalkan perkara-perkara yang subhanallah, sebenarnya ini perkara ditinggalkan tak ada masalah, tapi dia berusaha mengerjakan sehingga mendatangkan perkara yang bermasalah. Orang-orang selalu kau lihat ketika tawaf, mereka berusaha berebut mencium Hajar Aswad yang hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika hal ini dipaksakan, beramai-ramai, berdesak-desakan, sehingga akhirnya menzalimi, sehingga akhirnya menyikut, sehingga akhirnya memukul, dan seterusnya, menyepak, dan seterusnya, terjatuh kepada haram. Beginilah cara syaitan. Intinya syaitan tak akan pernah puas amal ibadah manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah,
Oleh karena itulah yang paling kita jaga adalah awal daripada jalan penyimpangan. Subhanallah. Orang yang pertama biasa memandang perempuan di jalanan. Ya, mungkin seorang perempuan terpandang indah, dia pandang kedua. Ya, asalnya yang pertama halal, tapi dia lanjutkan menjadi haram. Ya, bermudah-mudah dalam memandang perempuan-perempuan yang dengan aurat terbuka di jalan. Ini langkah pertama. Lambat laun dia akan lihat semua perempuan di jalan dengan kedua matanya untuk menikmati keindahannya. Subhanallah. Ya, masih dalam keadaan perempuan-perempuan di jalanan yang bersolek dengan tata riasnya. Lambat laun tak sampai di situ. Syaitan akan menggiring hamba tersebut untuk melihat lebih luas tentang perempuan dan keindahannya. Masuklah ke dalam situs-situs porno, masuklah ke dalam video-video porno yang dalamnya menjajakan segala yang lebih daripada apa yang dia lihat di jalan. Majulah setahap lagi. Subhanallah, lambat laun menjadi kebiasaan. Jika dia tidak tobat segera beristighfar, memperbaharui tobat terus menerus, lambat laun, subhanallah, dia enteng melihat segala perempuan yang jalan karena lebih daripada itu sudah dia lihat. Dan lambat laun, ibadallah, jika tak kuat imannya, bentengnya jebol, akhirnya bermaksiat, berzina, berselingkuh. Subhanallah. Apakah sampai berzina selesai? Tidak. Jadilah zina merupakan kebiasaan buruknya. Dia pun berzina, menjadi kecanduan dengan zina. Subhanallah. Tak sampai di situ, ketika berzina saja dia sudah berani, maka apalagi hal-hal lain semua tak dipandangnya. Apalagi memandang hal-hal konten-konten yang porno, apalagi memandang perempuan di jalan, semua dianggapnya kecil. Subhanallah. Maka dibisiki syaitan, engkau ini orang sudah rusak moralmu, kau berzina, engkau tak layak di masjid, engkau tak layak salat berjamaah, engkau tak layak di majelis ilmu, tempatmu enggak di sini, kau orang kotor. Dibisikkan syaitan kepadanya agar putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditinggalkan kawan-kawan saleh, ditinggalkan majelis ilmu, ditinggalkan masjid, bergabung dengan orang-orang fasik. Subhanallah. Akhirnya tinggallah perkara-perkara yang dia lakukan dahulu kala. Salatnya pun tinggal, mudah baginya meninggalkan salat. Puasa pun tak peduli. Lambat laun, simbol-simbol agama pun dibencinya. Bahkan boleh jadi dia pendukung bid'ah nomor 1. Ya, inilah perjalanan syaitan menggiring hamba kepada kesesatan. Lambat laun dialah promotor bid'ah, mungkin dialah yang membentengi bid'ah. Lambat laun keluar daripada Islam. Maka segala macam maksiat ujungnya adalah kekufuran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hendaklah setiap orang waspada, jangan sampai tergelincir. Manakala tergelincir, cepat bangun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan taubatlah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapus dosa-dosanya, memberikan kembali kepadanya kesehatan imannya. Subhanallah. Manakala dia perlambat taubat, semakin menumpuk-numpuklah dosanya. Manakala dia sepelekan dosa, bertambah dosa di atas dosa, begitulah seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Dalam kitab-kitab ulama seperti kitab Dhammul Hawa Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dan lain-lainnya disebutkan kisah betapa bahayanya yang namanya maksiat ketika menggerogoti hati, ujungnya adalah kekufuran. Subhanallah. Ada seseorang penyair yang terkenal ahli dalam membuat berbagai macam lantunan-lantunan syair. Ya, dan dia juga hadir di majlis ilmu, mengikuti sebagian daripada halaqah para ulama. Ya. Hadirlah di majlis tersebut seorang pemuda yang begitu indah, tampan, rupawan. Semua orang yang melihatnya berdecak kagum. Namanya Aslam, bapaknya adalah seorang qadil qudat, hakim yang paling tinggi di negeri tersebut. Subhanallah. Dari Nablus,
Dan laki-laki ini, penyair ini bernama Ahmad ibn Kulaim, melihat betapa gagahnya Islam. Pertama melirik, dia menikmati kegagahan Islam. Subhanallah. Lambat laun mulai muncul kecintaan dalam hatinya kepada Islam. Al-Kulaib ini, Ahmad bin Kulaib, mulai tergila-gila kepada Islam. Islam tak tahu. Mulai dia mengarang, menulis berbagai macam syair-syair tentang Islam. Lambat laun syairnya tersebar. Lambat laun perkaranya pun tersebar. Dia tergila-gila kepada Islam. Sehingga Islam pun sadar. Seketika dia pindah majelis, tak lagi hadir di majelis tersebut, pindah ke majelis yang lain. Namun Ahmad bin Kulaib tak sabar. Seketika itu dia pun pindah kemana Islam duduk bermajlis. Ke sana dia datang sampai akhirnya Islam memutuskan. Dia malu tersebar di mana-mana. Dia tidak lagi mendatangi kajian-kajian majelis ilmu dimanapun berada. Subhanallah. Dia berjanji akan di rumahnya. Ya. Maka ketika itu betapa kehilangan Ibnu Kulaib. Sehingga tiap hari dia datang, pulang balik, lewat dia hadapan rumah Islam. Ya, ketika telah malam dia lewat, dia pakai ketika itu pakaian menutup wajahnya, hanya tampak matanya, sembunyi-sembunyi melihat Islam. Subhanallah. Kadang-kadang Islam keluar, kadang Islam duduk di atas rumahnya, maka dia lihat. Lambat laun Islam pun tahu orang tersebut senantiasa mengikuti dirinya. Maka dia masuk ke dalam rumah, tak keluar lagi. Subhanallah. Segala kebutuhannya pembantu-pembantunya yang memberikan kepada dia ke dalam rumah. Semakin gila kerinduan Ibnu Kulaib. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia jatuh sakit. Menjadi kurus kering. Orang-orang datang bertanya kepadanya tentang kabarnya. Didatangkan tabib, didatangkan dokter, dia katakan dengan terus terang. Hakikatnya semua obat yang akan bawa tak bermanfaat bagiku. Semua tak manjur. Obatku hanya satu. Bawa kemari Islam. Kerinduanku yang membuat aku semacam ini. Bawakan Islam, aku akan sembuh seketika. Ada salah seorang mereka yang bernama, salah seorang daripada sahabat-sahabatnya, yang dalam satu majelis ilmu yang bernama Muhammad bin Aswad. Dia katakan, saya akan coba. Maka dia datang ke rumah Islam, dia rayu, dia katakan, Islam, ini orang mau mati. Sudilah kau datang melihatnya, semoga dia bisa hidup dengan kedatanganmu, bisa bertaubat kepada Allah SWT. Kata Islam, tidak demi Allah, aku malu, dipermalukan diriku, ayahku, apa kata manusia, apa kata dunia, jika aku datang kepadanya. Dirayu, jika kau tak datang, dia akan binasa. Tidakkah kau ingin menghidupkan orang-orang yang hampir di ujung kematian, semoga dia bertaubat kepada Allah SWT, semoga Allah terima taubatnya. Islam pun berjanji, besok akan datang. Subhanallah. Maka seketika Muhammad bin Aswad mengkabarkan kepada Ibnu Kulaib, besok dia akan datang. Subhanallah. Seketika cerah. Seketika wajahnya sumringah. Subhanallah. Seketika dia bisa duduk. Menanti kedatangan kekasih hatinya esok hari. Subhanallah. Besok kembali Muhammad menagih janji kepada Islam. Islam, mari kita berangkat. Ya. Awalnya keberatan Islam. Terus dirayu. Mereka pun berjalan. Ketika itu salah seorang budak milik Ibnu Kulaib memantau dari jauh melihat kedatangan keduanya. Dia datangkan seketika dia datang kepada tuannya mengatakan, Tuan, kedua-duanya aku lihat sedang berjalan mendatangi tempatmu. Subhanallah. Padahal janjinya, kata Muhammad, kau cukup berdiri di depan pintu, setelah itu kau pulang. Kau tampakkan dirimu. Mereka berjalan di tengah jalan. Ketika Islam melihat budaknya pulang beritahukan kedatangannya, seketika dia berasa dirinya malu. Apa kata manusia datang ke tempat-tempat semacam ini? Seketika dia batalkan niatnya. Subhanallah. Orang-orang menariknya, bahkan maksanya untuk datang. Dia segera lepaskan diri sampai koyak banyunya. Dia pulang ke rumahnya, tidak akan mau datang-datang. Apapun yang terjadi, matilah dia. Subhanallah. Masyaallah muslimin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika Muhammad pun datang ke rumahnya tanpa Islam. Dia tanya, mana Islam? Dia katakan, Islam tak jadi mendatangi rumahmu. Dia kembali ke rumahnya. Seketika subhanallah, dia ngigau mengucapkan kata-kata yang tak jelas. Setelah itu dia mulai sadar. Dia katakan, mari dengarkan. Inilah sebenarnya isi hatiku, dengarkan. Dia ucapkan bait syair sebagai penutup hayat kehidupannya. Apa dia katakan?
Aslam ya rohatal alili. Aslam, engkaulah sungguh kekasih hatiku, penyembuh penyakitku. Wa ya shifa'a rifqan bil haimi an-nahili. Berlemah lembutlah engkau kepada orang yang telah kurus menanggung rindu kepadamu. Ridhaka asha ila fuadi. Sungguh keridhaanmu lebih aku harapkan dari hatiku yang paling dalam. Min ridhal khaliqil jalili. Daripada keridhaan Tuhan Allah, Tuhan yang maha pemurah. Seketika mereka kaget, mereka katakan, ittaqillah ya Ibnu Kulaib, hadza kufrun billah. Ungkapan kekufuran. Ini adalah kata-kata kufur. Dia katakan, inilah adanya isi hatiku. Dan dia mati iyadzan billah di atas ucapan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kita katakan maksiat ujungnya adalah kekufuran. Hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah. Diri kita begitu lemah menghadapi berbagai macam fitnah. Di akhir zaman yang begitu dahsyat melanda. Tanpa Allah Subhanahu wa taala mustahil kita selamat selama-lamanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang tadi kita bacakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmatnya, tak akan pernah akan dapat mensucikan diri kalian. Ibadallah, hati kita di tangan Allah. Mintalah kepada Allah agar membuat hati kita istiqamah di atas jalan kebenaran, agar jangan tergelincir ke dalam jalan-jalan kesesatan. Senantiasa berdoalah kepada Allah Jalla wa ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuhan, Engkau membolak-balikkan hati kami, tegarkan hati kami di atas jalan-Mu ya Tuhan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tuhan, berikanlah kesucian, ketakwaan bagi jiwaku ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Tuhan, Engkaulah sebaik-baik yang dapat mensucikan jiwa kami dan membersihkannya. Anta waliyuha wa anta maulaha. Tuhan, Engkaulah pemilik jiwa ini dan kepadamu lah jiwa ini digantungkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.